hasil tugas dari Bu Lydia, yaitu bisnis retail dari tanggal 24, 25, dan tanggal 31 Maret 2020. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Atanisa dari kelas 11 BDT 1, nomor absen 33. Tugas Selasa tanggal 24 Maret 2020. Pertanyaan nomor 1. Buatlah rincian SOP pelayanan pada konsumen yang ada di Dudi tempat Anda melaksanakan PKL. Jawabannya adalah SOP pelayanan konsumen antara lain: 1. Melayani customer atau konsumen dengan benar dan jangan lupa senyum. Kedua, menawarkan produk-produk yang diskon kepada konsumen. Yang ketiga, melayani segala pertanyaan sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, memberikan informasi yang benar dan jelas. Yang kelima, ucapkan terima kasih kepada konsumen. Nomor 2 adalah buatlah identifikasi hal-hal yang merupakan hak dan kewajiban konsumen. Jawabannya adalah hak untuk konsumen antara lain: 1. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar dan baik. Kedua, hak untuk menerima informasi yang benar dan jelas. Yang ketiga, hak untuk didengar pendapat dan keluhnya. Yang keempat, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk kewajiban konsumen antara lain: 1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian. Yang kedua, membayar sesuai dengan nilai tukar. Untuk pertanyaan nomor 3, buatlah identifikasi yang merupakan hak dan kewajiban pelaku usaha. Untuk hak pelaku usaha antara lain: 1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan nilai tukar. Yang kedua, hak untuk nama baik apabila kerugian tidak diakibatkan oleh barang atau jasa. Yang ketiga, hak untuk perlindungan hukum apabila ada tindakan konsumen yang tidak baik. Untuk kewajiban pelaku usaha antara lain: 1. Memberi informasi yang benar dan jelas. Kedua, menerima pembayaran sesuai dengan nilai tukar. Ketiga, memberi kesempatan bagi konsumen untuk mencoba barang atau jasa. Yang keempat, melayani dengan benar dan jelas. Untuk tugas tanggal 25, pertanyaannya adalah: A. Selama Anda melaksanakan PKL, buatlah catatan mengenai hak atau kewajiban yang telah diterima oleh konsumen selama berada di tempat PKL maupun ketika melakukan transaksi. Untuk hak antara lain: 1. Konsumen telah menerima pelayanan kita dengan baik. Contohnya, selamat datang, selamat berbelanja. Itu merupakan suatu pelayanan yang dilakukan oleh pramuniaga untuk menyambut konsumen yang ingin berbelanja. Untuk yang kedua, konsumen menerima informasi yang benar dan jelas. Contohnya seperti pembelian produk seperti ini ada diskon buy one get one. Untuk yang ketiga, keluhan konsumen sudah kami terima dan kami menjawabnya dengan jujur. Contohnya, di tempat saya PKL masih dalam masa renovasi, di situ banyak konsumen yang mengeluh karena ketidaknyamanan dalam berbelanja. Untuk yang keempat adalah kita memberitahu cara penggunaan barang atau jasa dan konsumen memahami itu. Contohnya seperti konsumen bertanya kepada pramuniaga tentang cara penggunaan blender mini portable yang ada pada gambar. Untuk kewajiban antara lain: 1. Konsumen memahami petunjuk informasi dan petunjuk penggunaan. Contohnya seperti penggunaan produk ini, banyak yang tidak tahu cara penggunaannya, padahal di bagian belakang kemasan sudah tertera cara penggunaannya. Yang kedua adalah konsumen memahami jika hendak membayar sesuai dengan nilai tukar. Contohnya seperti pembayaran di kasir, konsumen membayarnya sesuai nominal yang tertera pada mesin cash register. Selama Anda melaksanakan PKL, buatlah catatan mengenai hak dan kewajiban yang telah diterima oleh pelaku usaha ketika melakukan transaksi dengan konsumen. Hak atau kewajiban yang telah diterima antara lain: untuk hak 1. Pelaku usaha menerima pembayaran sesuai dengan nilai tukar. Contohnya seperti konsumen membayar di kasir sesuai dengan nominal dan perusahaan menerima pembayaran itu. 2. Pelaku usaha menerima kerugian konsumen. Contohnya seperti pembelian produk ini dan ternyata di dalamnya kosong, dan ini bisa disebut dengan returan barang karena bisa dikembalikan ke pelaku usaha. Untuk yang ketiga, pelaku usaha menerima perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak baik.
Contohnya seperti konsumen yang ketahuan mencuri akan didenda dengan 10 kali lipat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kewajiban antara lain: 1. Pelaku usaha menerima barang yang diproduksi dijamin mutu. Contohnya seperti pembelian produk ini dijamin kualitasnya. Untuk yang kedua, pelaku usaha memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang atau jasa. Contohnya seperti ketika konsumen ingin mencoba ukuran pada barang atau memilih warna pada barang. Ketiga, pelaku usaha menerapkan peraturan tentang bagaimana cara melayani konsumen dengan baik dan benar. Contohnya seperti perusahaan menerapkan peraturan SOP kepada seluruh karyawan. Yang keempat adalah pelaku usaha menjamin bahwa informasi yang diterima konsumen benar adanya. Contohnya seperti perusahaan mengkonfirmasi adanya diskon. Untuk tugas tanggal 31 Maret 2020 adalah pertanyaan A. Buatlah identifikasi apakah konsumen ada yang melakukan pelanggaran terhadap SOP maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jawabannya adalah ada, seperti membawa makanan di area depstore, mencuri barang, menghilangkan kartu penitipan barang, dan merokok di area depstore. Pertanyaan B. Buatlah identifikasi apakah pelaku usaha pernah yang melakukan pelanggaran terhadap SOP maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jawabannya adalah tidak pernah, karena selama saya PKL, pelaku usaha melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP dan undang-undang. Terima kasih sudah menonton video saya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.